Teman-teman semua kembali lagi di channel Kinap Joseph. Maaf kalau rada berbayang videonya, ini nyoba pakai Google Fit pertandingan review pertandingan Roma melawan Napoli lawan Roma. Napoli ya memang kuat ya, selalu ada caranya dalam meraih kesuksesan. Misalnya kalau kita ngomongin pertandingan tadi malam adalah dini hari dini hari tadi adalah pertama bagaimana pertandingan mereka yang secara umum kalau dibilang jelek, mungkin jelek karena skema mereka lain daripada biasanya, di mana bisa dari belakang ke depan itu mengalirkan bola ke satu tujuan, ke striker. Roma juga begitu sebenarnya. Tapi yang jadi PR-nya Roma dari 2 gol yang ada adalah bagaimana bisa menutup semua ruang gerak dari kemungkinan gol-gol yang cukup riskan bagi Roma. Spinazzola mencetak gol lawari Roma tadi malam pakai jarak jauh. Alisson juga cukup berada di luar lahat. Terus sayapnya si Udinese tendangannya keras juga menuki. Jadi ya jadi PR bagi Roma ya musim depan. Jadi kalau dibilang PR-nya harus diselesaikan hari ini, ya nggak ada PR, nggak ada kesempatan lagi. Nah, kedua yang menjadi cermatan saya adalah bagaimana menyerang dan berusaha mendapatkan gol. Dari pertandingan 2 babak itu, babak pertama bagus ya. Kamu punya Pellegrini, kamu punya Bryan Zaragoza, kamu punya Malan. Bryan digunakan untuk berapa kali lebih menyamarkan Malan dalam umpan-umpan pendek. Pellegrini ya tugasnya membangun serangan 1 dan 2 kali bergantian peran mereka. Tapi yang jadi PR-nya lagi adalah pada waktu babak kedua. Menit 46 apa di awal babak pertama, babak kedua, Bryan Zaragoza diganti. 20 lebih menit kemudian, 20 menit kemudian ya, 2 menit 65 Pellegrini diganti. Artinya dua pemain yang bisa menahan bola digantikan pemainnya lebih ke box to box. Ya udah, dimensi pertandingan berubah. Perubahannya memang nggak terlalu muluk-muluk, masih ada kesempatan menyerang, masih ada apa, tapi kemampuan yang bisa benar-benar yang bisa mendirect permainan tuh berbeda jauh 180 derajat. Roma yang tadinya superior dalam mematikan gaya permainan Napoli hingga mereka bermain dengan kapasitas yang lain, mendadak mulai terapihkan. Sempat ada gol penalti juga yang mengunggulkan Roma, tapi sudah itu tekan menekan serangan hingga Alisson menyamakan gol. Skor jadi 2-2. Roma akhirnya hanya mendapat seri. Tujuan sementara berhasil, dapat hasil seri, masuk ke 4 besar. Tapi ya buat kedepannya apakah ini akan selalu berhasil, itu kan jadi PR. Untuk itu ya Roma harus bisa bermain lebih mempertimbangkan untung ruginya dalam pertandingan itu. Sama kayak eh
Sama kayak beberapa pertandingan kemarin. Pellegrini selalu sering mengganti entah itu Dybala, entah itu Pellegrini di tengah pertandingan dan dimensinya langsung berubah. Mungkin akan lebih baik Dybala digantikan Pellegrini atau Zaragoza menggantikan Pellegrini, tetapi tetap akan tetap hasilnya akan bersama-sama, nggak ada akan perubahan begitu setahun, begitu drastis, karena ya ini udah pekan 25, segalanya itu bisa berjalan flat ataupun terpuruk sama sekali, karena sebenarnya udah nggak ada opsi lagi untuk Roma untuk memainkan beberapa opsi yang diinginkannya, selain kalau Pellegrini tidak memainkan Zaragoza dan Pellegrini secara terus-menerus, dia lebih mengandalkan ini, permainan sisi, hanya itu yang bisa dijadikan opsi. Tapi apakah itu berhasil? Di satu pertandingan melawan tim yang lebih kecil berhasil, tapi melawan tim yang sama-sama mengandalkan sayap atau memiliki barisan bek yang konstan, itu kan menjadi permasalahan yang rigid, dan itu sudah terbukti salah satunya lawan Sassuolo. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Jika suka silakan like video ini, subscribe pendapat biasa. Jika ada kritik, saran, terus komentar. Jika ada keinginan berinvestasi, silakan klik link sorry di deskripsi atau scan di pojok kanan atas. Akhir kata, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.